Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Izatunisa dengan NIM 2210800295. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan. Dalam materi kepemimpinan ini, apa aja sih yang akan dibahas? Yuk langsung tonton videonya ya. Bye-bye. Nah, baik, langsung saja ke materi pertama. Jadi, teori kepemimpinan awal itu ada dua. Yang pertama, teori sifat. Yang kedua, teori perilaku. Nah, selanjutnya ada trait theories, yaitu teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dan juga bukan pemimpin. Nah, selanjutnya itu ada behavioral theories. Nah, maksud dari teori ini itu teori yang mengusulkan bahwa perilaku tertentu membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Nah, selanjutnya Ohio State Studies mengidentifikasi dua dimensi perilaku pemimpin. Nah, yang pertama itu ada initiating struktur, yaitu peran pemimpin dalam menentukan perannya dan anggota kelompoknya. Nah, yang kedua ini consideration, yaitu pemimpin mempunyai perhatian terhadap hubungan dengan orang lain di dalam pekerjaan yang ditandai dengan saling percaya, menghargai gagasan dari bawahan, dan juga memperhatikan perasaan mereka. Nah, jadi dalam consideration ini itu lebih ke pemimpin itu kayak mempunyai perhatian terhadap bawahannya gitu. Jadi dia itu kayak menghargai pendapat bawahannya, terus juga saling percaya terhadap orang lain dalam pekerjaan tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu ada teori kontingensi. Yang pertama itu ada model Weidler. Jadi, teori ini itu menunjukkan bahwa kelompok yang efektif bergantung pada kecocokan yang tepat antara gaya pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya dan sejauh mana situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada pemimpin. Jadi lebih kepada kelompok yang efektif itu bergantung pada kecocokan yang tepat antara gaya pemimpin dalam berinteraksi dengan seluruh anggota yang ada dalam perusahaan itu, baik itu bawahan ataupun pemimpin yang lain itu, dan sejauh mana situasi tersebut itu memberikan kendali dan juga pengaruh kepada pemimpin tadi gitu. Nah, selanjutnya ada teori kepemimpinan situasional. Yang ketiga ada teori jalan tujuan. Yang keempat ada model partisipasi pemimpin. Nah, selanjutnya mengenai teori kepemimpinan kontemporer. Jadi, teori ini yang pertama itu ada teori pertukaran pemimpin anggota atau yang biasa disebut dengan LMX. Sebuah teori yang mendukung terciptanya kelompok dalam dan kelompok luar oleh para pemimpin. Bawahan dengan status kelompok dalam akan memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi, pergantian karyawan yang lebih sedikit, dan kepuasan kerja yang lebih besar. Nah, selanjutnya itu ada kepemimpinan karismatik. Yang pertama tadi itu kan teori pertukaran pemimpin dengan anggota. Nah, yang kedua ini ada kepemimpinan karismatik, yaitu teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa pengikut membuat atribut kemampuan kepemimpinan yang heroik atau luar biasa ketika mereka mengamati perilaku tertentu. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan transaksional dan transformasional. Yang pertama, poin-poinnya itu ada pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya ke arah tujuan yang ditetapkan dengan menjelaskan persyaratan peran dan tugas. Jadi, kepemimpinan ini itu lebih ke pemimpin itu membimbing anggota dalam perusahaan itu, membimbing bawahannya untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah disediakan oleh perusahaan. Lalu menjelaskan persyaratan-persyaratan mengenai peran dan tugasnya, peran yang akan dilakukan oleh bawahannya itu apa, peran yang akan dilakukan oleh setiap anggotanya itu apa, terus
juga tugas, peran dan tugasnya itu seperti apa yang nantinya akan dilakukan oleh setiap anggota yang ada dalam perusahaan tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu ada pemimpin yang memberi inspirasi kepada pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi mereka sendiri dan mampu memberikan pengaruh yang mendalam dan luar biasa pada pengikutnya. Selanjutnya, ada kepemimpinan yang positif. Para pemimpin dapat memberikan dampak positif pada organisasi mereka melalui pembangunan. Nah, selanjutnya itu ada tantangannya nih. Kepemimpinan sebagai atribusi. Yang pertama, apa sih kepemimpinan sebagai atribusi itu? Jadi, kepemimpinan sebagai atribusi ini merupakan teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa kepemimpinan hanyalah sekadar atribusi yang dibuat orang terhadap individu lain. Jadi lebih ke pemimpin itu hanya sebagai atribusi nih yang dibuat orang terhadap individu lain. Jadi individu lain ini tuh tahu kalau misalnya pemimpinnya tuh siapa gitu. Nah, pemimpin itu hanya sebagai atribut gitu. Terus selanjutnya ada pengganti dan penetral kepemimpinan. Nah, pengganti ini tuh atribut seperti pengalaman dan juga pelatihan yang dapat menggantikan kebutuhan akan dukungan pemimpin atau kemampuan untuk menciptakan. Nah, selanjutnya itu ada struktur penetral. Atribut yang membuat perilaku pemimpin tidak mungkin membuat perbedaan apapun terhadap hasil pengikut. Nah, tadi tantangannya tuh ada kepemimpinan tuh hanya sebagai atribusi. Terus yang kedua pengganti dan penetral kepemimpinan. Nah, yang ketiga ini ada kepemimpinan daring, yang keempat ada memilih pemimpin, dan yang kelima ada menguasai pemimpin. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi kepemimpinan. Apabila ada salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.